siang ayah ibu, kembali lagi dengan saya di diskusi virtual Tumbuh Kembang Anak bersama tamu yang sudah terhubung secara virtual juga. Ibu Rati, halo, selamat siang Ibu. Halo Bu, selamat siang. Hari ini kita akan membahas apa nih Bu? Pada sesi ini kita masih akan membahas mengenai bagaimana cara memantau atau mengetahui apakah perkembangan anak kita sudah sesuai dengan kemampuan yang diharapkan berdasarkan usianya atau belum. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai perkembangan aspek sosial dan kemandirian anak usia 3 bulan, yaitu adanya kemampuan menatap dan membalas senyum. Untuk sesi kali ini kita akan lebih fokus pada perkembangan kemampuan bicara dan bahasa buah hati kita. Wah, perkembangan bicara dan bahasa Bu. Iya Bu, walau belum bisa mengucap kata, tapi perkembangan bicara itu dimulai dari awal usia anak. Oh iya. Kalau usia 3 bulan ini kemampuan bicara dan bahasanya apa Bu? Berdasarkan KPSP, bayi berusia 3 bulan diharapkan sudah dapat tertawa keras ketika diajak berinteraksi, walaupun tidak digelitik atau diraba. Jadi anak harus dapat tertawa tanpa kita kelitik atau raba ya Bu? Iya Bu, di sini anak diharapkan mampu tertawa sebagai respon dari interaksinya dengan orang lain, bukan karena dikelitik atau diraba. Mengapa kalau digelitik atau diraba tidak termasuk Bu? Karena jika bayi tertawa saat dikelitik atau diraba, hal tersebut merupakan respon dari input sensori berupa sentuhan yang diterimanya, bukan karena ia memahami situasi sosial yang terjadi. Berbeda ketika bayi sudah dapat tertawa saat diajak berinteraksi tanpa sentuhan. Itu menandakan anak sudah mulai memahami bahwa ekspresi dan gerak tubuh merupakan cara berkomunikasi dengan orang lain di sekitarnya. Oh iya. Ternyata berbeda ya Bu. Terus kenapa diharapkan tertawa keras ya Bu? Iya, ini berkaitan dengan perkembangan kemampuan kontrol nafas dan kemampuan memproduksi suara Bu. Dengan anak mampu tertawa keras menunjukkan bahwa kemampuan anak mengontrol aliran nafasnya sudah semakin berkembang. Di mana hal ini berkaitan dengan kemampuan menyedot, menelan, dan bernafas. Yang penting untuk perkembangan kemampuan bicaranya. Timbulnya tertawa keras tanpa dikelitik juga menunjukkan perkembangan kemampuan sosial anak. Artinya, ia tertawa karena berinteraksi dengan kita. Wah, ternyata demikian kompleks ya Bu. Jadi kalau anak usia ini sudah bisa tertawa keras tanpa dikelitik atau tanpa diraba, berarti perkembangannya sudah sesuai yang diharapkan ya Bu? Iya Bu, sudah sesuai untuk aspek perkembangan bicara dan bahasanya. Untuk lebih jelasnya, kita lihat video berikut ya Bu. Kemampuan tertawa seperti apa yang diharapkan dapat ditampilkan anak usia ini. Dapat dilihat ya ayah ibu, di usia ini anak sudah bisa tertawa tanpa orang tua perlu menggelitik atau menyentuh tubuh anak. Di usia ini, bayi tampak dapat tertawa karena ia menangkap ekspresi orang di sekitarnya. Saat ia melihat orang di sekitarnya senang dan bertingkah lucu, ia pun ikut senang.
Waktu itu pernah Bu, anak saya tertawa heboh melihat saya bersin. Lalu saya pura-pura bersin berulang kali, dia masih tertawa-tawa gitu. Terus juga dia suka ketawa-ketawa kalau kita sebut namanya dengan nada agak melengking gitu, sambil memiringkan kepala. Itu dia ketawa tuh Bu. Oh, bagus itu Bu. Bayi memang biasanya senang dengan suara-suara yang tidak biasa dan heboh dari ayah ibunya. Wah, tapi berarti bayi itu tertawanya mudah ya Bu? Mudah menganggap suatu hal lucu, walaupun kadang tidak tertebak apa yang menurutnya lucu. Oh iya, bayi mudah tertawa karena bayi masih baru belajar mengenai dunia sekelilingnya. Bayi masih menganggap lucu semua perubahan yang dia tangkap melalui indranya. Misal, kalau ekspresi wajah kita tiba-tiba berubah atau saat kita melakukan hal yang kocak atau saat bermain cilukba. Oh, jadi itu alasannya kenapa bayi mudah sekali untuk tertawa. Lalu, bagaimana dengan bayi yang sulit tertawa, Bu? Sebenarnya untuk hal ini seperti halnya orang dewasa. Bayi tentu memiliki temperamen yang berbeda satu sama lain. Artinya, memang ada bayi yang sangat mudah tertawa terbahak-bahak, tapi ada juga yang sangat sulit tertawa dan lebih tidak terprediksi. Itu hal yang wajar. Namun, perlu diwaspadai jika bayi di usia ini tidak pernah tertawa saat diajak bicara atau bermain. Hal itu bisa menjadi sebuah indikasi adanya masalah atau gangguan pada anak. Oh, jadi perlu diwaspadai ya, Bu? Iya, betul sekali Ibu. Kalau sampai usia 6 bulan masih ada kecurigaan seperti itu, sebaiknya kita segera konsultasikan kepada dokter atau ahli medis yang ada. Tapi kalau masalahnya lebih ke anak jarang tertawa atau anak tidak mudah tertawa seperti anak di video-video tadi, ya orang tua juga tidak perlu khawatir berlebih ya. Yang penting anak tetap merespon tertawa saat ada situasi sosial yang lucu. Dan jika kemampuan tersebut belum muncul di usia ini, kita masih dapat terus melakukan stimulasi dengan mengajak anak berinteraksi. Kenapa tertawa segitu pentingnya ya, Bu? Ya karena tadi yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya Bu, di satu sisi tertawa mengindikasikan perkembangan kemampuan oral motornya atau gerak organ bicaranya. Dan di sisi lain mengindikasikan perkembangan psikologisnya. Selera humor akan berperan besar dalam meningkatkan kemampuan sosial, memahami penyelesaian masalah, menjaga kesehatan mental, dan membangun kepercayaan diri anak. Oh, begitu, Bu. Wah, penting sekali ya berarti. Untung anak saya hitungannya mudah tertawa. Terima kasih, Bu, ilmunya. Sama-sama Ibu. Baik, diskusi kita sampai di sini dulu ya Ayah Ibu. Semoga bermanfaat. Salam stimulasi.